Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasaroh Nurbaya dengan NIM 1906 0304. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah sabar serta telah memberikan motivasi supaya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang pertama, dosen pembimbing saya, Bapak Prof. Dr. Haji Heris Hendriana, MPD, dan dosen pembimbing yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Giat Ristiana Esmat, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis melalui model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi pada siswa sekolah dasar kelas 5. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang yang saya ambil adalah matematika adalah ilmu pengetahuan yang mengembangkan akal manusia untuk memecahkan masalah kehidupan. Permasalahan mengenai rendahnya kemampuan pemahaman siswa, guru dituntut untuk kreatif dalam pembelajaran agar dapat menarik perhatian siswa serta mudah dipahami oleh siswa. Metode yang digunakan, siswa hanya terfokus pada penjelasan guru saja, membuat siswa sulit memahami pembelajaran. Nah, di sini ada menurut Om Pusunggu 2014, Wiharno, kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan yang wajib dimiliki untuk mata pelajaran matematika agar mendapatkan ilmu yang bermakna. Di sini kemampuan pemahaman matematis yang saya ambil adalah materi KPK dan EPB. Nah, di sekolah dasar masih terdapat siswa yang sulit memahami pembelajaran menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman matematis. Nah, di sini solusi dari permasalahan yang tadi dipaparkan, saya menggunakan pengembangan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi. Nah, selanjutnya yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama adalah bagaimana proses penerapan menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi pada pembelajaran siswa sekolah dasar kelas 5. Nah, yang kedua, apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman matematis pada siswa sekolah dasar kelas 5 setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana respon guru dan siswa terhadap pembelajaran model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi. Nah, dan yang keempat adalah bagaimana kemampuan pemahaman matematis pada siswa sekolah dasar kelas 5 setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Nah, yang pertama, untuk mengetahui proses penerapan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi pada siswa sekolah dasar kelas 5. Jadi untuk mengetahui bagaimana proses penerapannya. Nah, yang kedua adalah meninjau dampak peningkatan kemampuan pemahaman matematis pada siswa sekolah dasar kelas 5.
setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan media papan multifungsi. Nah, yang ketiga, untuk mengukur respon guru dan siswa terhadap pembelajaran model problem based learning berbantuan media papan multifungsi. Dan yang keempat, untuk mengukur kemampuan pemahaman matematis pada siswa sekolah dasar kelas 5 setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Apa sih mixed method itu? Menurut Sugiono 2015, mixed method adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Nah, prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sequential exploratory. Desain ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 sekolah dasar yang terletak di SD Cirawamekar, Desa Cirawamekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, yang berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi, lembar wawancara, angket respons siswa dan guru, soal pretest, dan soal posttest. Teknik pengolahan data untuk data kuantitatif yaitu menggunakan Microsoft Excel, sedangkan data kualitatif dijabarkan dengan kategori dan sintetis data. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian. Untuk mengetahui proses penerapan model problem based learning berbantuan media papan multifungsi pada siswa sekolah dasar kelas 5, yaitu menggunakan lembar observasi. Sebelum dilaksanakannya pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan media papan multifungsi, tentu perlu disiapkan media pembelajaran yang akan digunakan, yaitu media papan multifungsi dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang harus disiapkan adalah lembar observasi, lembar wawancara, soal pretest, dan soal posttest, serta angket respon guru dan siswa. Tahap pelaksanaan dimulai dengan pemberian soal pretest, yaitu pemberian soal sebelum menggunakan model dan media yang akan digunakan. Tahap pelaksanaan yang kedua yaitu penjelasan mengenai penggunaan cara penggunaan media papan multifungsi untuk diterapkan dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Nah, tahap pelaksanaan yang ketiga yaitu pemberian soal posttest, yaitu tentunya setelah menggunakan model problem based learning berbantuan media papan multifungsi serta observasi aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tahap
pelaksanaan evaluasi, yaitu berupa angket respons siswa, pemberian angket respons siswa dan guru, serta wawancara guru dan siswa. Nah, yang kedua adalah hasil penelitian dari peningkatan kemampuan pemahaman matematis pada siswa sekolah dasar kelas 5 setelah menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman matematis, yaitu menggunakan penyebaran soal pretest dan posttest. Nah, di sini ada tabel 4.3. Berdasarkan data tabel 4.3, diperoleh nilai siswa sebelum menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi, yaitu pretest, dengan nilai 59,07, dan nilai sesudah menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi yaitu hasil posttest 76,92. Nah, jadi terdapat peningkatan dari hasil pretest dan posttest, dan diperoleh nilai N-gain 0,41 dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada materi KPK dan FPB. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu respon guru dan siswa terhadap pembelajaran model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi. Untuk mengetahui hasil penelitian ini, yaitu menggunakan penyebaran angket respons siswa dan guru serta wawancara guru. Nah, berdasarkan hasil angket respon guru menunjukkan bahwa 100% guru menyatakan penggunaan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi dapat meningkatkan pemahaman matematis siswa kelas 5 di SD Cirawam Mekar. Nah, selanjutnya adalah hasil wawancara guru menunjukkan bahwa model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis serta cukup efektif digunakan untuk siswa kelas 5 di SD Cirawam Mekar. Kemudian hasil angket siswa menunjukkan 70,8% siswa menyatakan KPK dan FPB lebih mudah dipahami dengan menggunakan media papan multifungsi. Nah, dan untuk hasil penelitian pada rumusan masalah keempat mengenai kemampuan pemahaman matematis pada siswa sekolah dasar kelas 5 setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi, yaitu menggunakan lembar wawancara. Lembar wawancara digunakan untuk mewawancarai siswa mengenai jawaban soal yang telah ia kerjakan. Setelah dilakukan wawancara, maka dapat disimpulkan dalam pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi dapat kendala, yaitu
masih terdapat siswa yang belum mampu menguraikan bilangan kelipatan, bilangan kelipatan persekutuan, serta belum bisa menentukan bilangan KPK. Kemudian masih terdapat siswa yang belum bisa menguraikan faktor persekutuan, dan belum bisa menentukan bilangan EPB. Maka dapat disimpulkan dari 4 rumusan masalah itu, yaitu yang pertama adalah proses penerapan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada siswa sekolah dasar kelas 5, yaitu memperoleh hasil observasi siswa menunjukkan minat terhadap model problem-based learning, terutama saat siswa diberikan pembelajaran menggunakan media papan multifungsi. Nah, yang kedua adalah terdapat peningkatan pada kemampuan pemahaman matematis pada siswa kelas 5 di SD Cirawang Mekar setelah menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi. Dilihat dari adanya peningkatan nilai pada rata-rata pretest yaitu 59,7 dan rata-rata post-test yaitu 76,92. Nah, yang ketiga, data hasil respon guru dan siswa menunjukkan bahwa penggunaan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi dapat meningkatkan pemahaman matematis kelas 5 di SD Cirawang Mekar. Nah, yang terakhir, yang keempat, berdasarkan wawancara siswa menunjukkan terdapat kendala dalam penggunaan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi ini, yaitu fungsi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada siswa kelas 5 di SD Cirawang Mekar, yaitu kurangnya pengetahuan siswa mengenai materi KPK dan EPB. Nah, selanjutnya saran untuk penelitian ini adalah dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu dalam setiap proses pembelajaran matematika hendaknya menggunakan model problem-based learning, karena dengan itu siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran, serta menggunakan media papan multifungsi agar mempermudah siswa dalam menyelesaikan masalah, sehingga tidak ada siswa yang merasa bosan dalam belajar di kelas. Nah, yang kedua yaitu kepada siswi kelas 5 SD Cirawang Mekar, diharapkan bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan pemahaman matematis, terutama pada materi KPK dan EPB dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi. Untuk yang ketiga, diharapkan penggunaan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi lebih efektif dari sebelumnya agar semakin dipahami oleh siswa-siswi dalam peningkatan kemampuan pemahaman matematis. Dan yang terakhir, yang keempat, kepada siswa-siswi kelas 5 SD Cirawang Mekar, diharapkan terus belajar mengenai KPK dan EPB agar dapat memahami soal dengan baik, sehingga dapat menguraikan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar, sehingga mendapatkan hasil peningkatan kemampuan pemahaman matematis dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media papan multifungsi dengan baik.
Alhamdulillahirobbilalamin, saya telah menyelesaikan penjelasan mengenai skripsi ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah-salah kata dalam penyebutan nama maupun gelar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.